terlengkap di Asia Tenggara, Inacraft kembali digelar di Jakarta Convention Center. Apa yang menarik dari Inacraft tahun ini? Kita akan langsung cuci mata ke JCC bersama dengan jurnalis Kompas TV, Gracia Adur. Selamat pagi, Gracia. Apa nih yang menarik dan yang membedakan Inacraft tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya baik Glenis dan juga saudara, saya sebetulnya penasaran banget untuk melihat apa yang menarik di dalam. Karena saat ini masih belum dibuka, jadi nanti saya akan melihat seperti apa suasana menarik di dalam ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah kalau kita berbicara sedikit soal latar belakang dari acara Inacraft 2024 ini merupakan pameran kerajinan tangan terlengkap dan juga terbesar se-Asia Tenggara yang diselenggarakan ke-24 kali, saudara. Nah, tema utama dari Inacraft tahun ini adalah From Smart Village to Global Market dengan subtema World Craftpreneurs Under One Roof. Dan agenda ini digagas oleh Asosiasi Eksportir dan Pengusaha Handicraft Indonesia atau ASEPHI. Ini bekerja sama dengan Mediatama Event. Nah, ada 3 tujuan mengapa keduanya ini bekerja sama. Tujuannya adalah untuk mempromosikan produk-produk kerajinan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pasar domestik. Serta yang terakhir adalah membuka peluang pasar internasional menjadi komoditi eksportir di mancanegara. Nah, Glenis dan juga saudara, Inacraft tahun 2024 ini sangat berbeda jika kita bandingkan dengan Inacraft tahun 2023. Nah, ada 5 poin di sini yang saya sampaikan. Di antaranya yang menjadi pembeda adalah dari jumlah pesertanya. Kalau Inacraft tahun 2023 ini pesertanya ada 700, tapi tahun ini pesertanya bisa mencapai 1.500 peserta. Kemudian dari booth-nya sendiri, ini tahun 2023 pihak penyelenggara menyediakan 700 booth, sedangkan tahun ini ada 1.000 booth yang disediakan. Kemudian yang menarik juga di sini adalah ada promo khusus yang disediakan untuk perajin dari Palestina, yang ini ada booth khusus di dalam, saudara. Nah, dan selain itu juga, kalau di tahun 2023, Inacraft ini menyediakan ikon utama dari provinsi Indonesia yang ini ditonjolkan, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kalau tahun ini tidak ada yang ditonjolkan, semuanya sama. Nah, sebagai penggantinya, Glenis dan juga saudara, ini akan menampilkan alat musik tradisional. Ini juga merupakan bagian dari kerajinan tangan khas Indonesia, saudara. Nah, ada beragam rangkaian acara menarik di dalam di sini, saudara, yaitu adalah batik, kemudian Anda bisa melihat aksesoris, cenderamata, bahan anyaman, produk dekoratif dan juga perlengkapan travel. Dan menarik di sini tidak hanya menampilkan berbagai macam cenderamata, tetapi juga diselenggarakan diskusi-diskusi menarik, Glenis, yaitu adalah craft talks, kemudian craft workshop, kemudian ada traditional music performance, dan yang paling ditunggu di sini adalah Inacraft Awarding yang akan dimulai pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat pada hari ini, di mana ini akan ada seleksi produk-produk unggul di Inacraft Awarding nanti, dan ini juri-jurinya adalah berasal dari luar negeri. Ada 7 kategori dalam Inacraft Awarding yang akan diselenggarakan pada sore nanti. Di antaranya adalah keramik, tekstil, wood, metal, stone, dan juga natural fibers. Nah, untuk pesertanya tidak hanya peserta dari dalam negeri, Glenis dan juga saudara, tapi ada juga peserta dari luar negeri. Di antaranya ada dari Uzbekistan, kemudian ada dari Nepal, Thailand, Malaysia, Korea, Jepang, Polandia, Vietnam, dan juga Cina. Nah, dari dalam negeri sendiri, ini Pertamina ini punya komitmen untuk membantu UMKM dan juga konsisten untuk ikut dalam pameran dari tahun ke tahun. Bahkan dari Pertamina sendiri ini ada 29 mitra binaan. Di antaranya juga ini ada perajin dari disabilitas. Target Pertamina sendiri, Glenis dan juga saudara, ini adalah memperluas pasarnya. Target omset penjualan 3 miliar, yaitu naik 25% dari tahun 2023. Nah, target-target lainnya dari acara Inacraft tahun 2024 sendiri, ini adalah target 1.000 pengunjung dengan target transaksi retail
100 miliar rupiah. Kemudian ada pameran, kemudian ada pergerakan ekonomi, ada banyak pelaku usaha berinovasi untuk bertahan dan menghindari resesi. Nah, kalau yang disampaikan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki ini mengatakan bahwa peluang perajin kria produk Indonesia ini memiliki 1,25% pangsa pasar di industri kerajinan di dunia. Nah, untuk lebih lengkapnya, Glenis dan juga saudara, mari kita simak pernyataan dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Cashless payment, social media oriented, dan digital insight program. Saya berharap dengan branding Inacraft yang kuat di kawasan ASEAN pada 2024, Indonesia dapat memimpin sebagai negara eksportir produk handicraft terdepan di kawasan ini. Dan tentu kita berharap bisa berhasil masuk ke dalam daftar 10 negara eksportir handicraft terbesar di dunia. Ada berbagai harapan yang muncul dari diselenggarakannya Inacraft tahun 2024, di mana ini harapannya adalah UKM Indonesia ini bisa go internasional dan juga bisa membawa Indonesia menjadi pemain utama eksportir produk handicraft di kawasan ASEAN. Nah, kalau saudara dan juga Glenis ini penasaran seperti apa suasana di dalam dan semenarik apa, ini Anda bisa datang ke sini dari jam 10 ini dibuka hingga tutup pukul 9 malam. Apalagi yang menarik nanti jam 6 sore ada Inacraft Awarding di mana Anda bisa membeli tiketnya secara langsung atau on the spot ini dengan harga Rp25.000. Nah, untuk lebih lengkapnya Anda bisa simak informasinya di media sosial di @weareinacraft, saudara. Kembali ke Glenis. Wah, menarik sekali. Akhir pekan ada pameran, tentunya bisa jadi pertimbangan menghabiskan akhir pekan untuk melihat kerajinan dan juga mebel. Tentu menghabiskan uang juga ya, belanja mendukung produk Indonesia. Terima kasih Gracia Adur atas laporan Anda.